Salam Patunggilan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, bersama kita akan masuk di dalam ibadah keluarga pada hari ini. Karena itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Bapa yang terkasih, terima kasih atas setiap kasih-Mu, sehingga saat ini kami boleh kembali membangun ibadah bersama dengan saudara kami yang lain. Kiranya Kau siapkan hati dan pikiran kami, dan biarlah terang-Mu sendiri yang boleh menuntun kami untuk kami boleh selalu bersuka cita, dan kami juga boleh selalu mengucap syukur atas setiap kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Bersama kami juga akan merenungkan setiap firman-Mu. Biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus yang memberikan hikmat untuk kami boleh benar-benar memahami akan setiap kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan ibadah kami mulai awal hingga akhirnya hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bersama kita pujikan Kidung Jemaat nomor 14 baitnya yang pertama. Bacaan kita saat ini terambil dari Kejadian 40 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-23. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Mimpi juru minuman dan juru roti. Sesudah semuanya itu terjadilah bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya Raja Mesir itu. Maka murkalah Firaun kepada kedua pegawai istananya, kepala juru minuman dan kepala juru roti itu. Ia menahan mereka dalam rumah kepala pengawal raja, dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Kepala pengawal raja menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka untuk melayani mereka. Demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya. Pada suatu kali bermimpilah mereka keduanya, baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir yang ditahan dalam penjara itu. Masing-masing ada mimpinya pada satu malam juga, dan mimpi masing-masing itu ada artinya sendiri. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu, "Mengapakah hari ini mukamu semuram itu?" Jawab mereka kepadanya, "Kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya." Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku." Kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Katanya, "Dalam mimpiku itu tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 carangnya, dan baru saja pohon itu bertunas. Bunganya sudah keluar dan tanda-tandanya penuh buah anggur yang ranum. Dan di tanganku ada piala Firaun. Buah anggur itu kuambil, lalu kuperas ke dalam piala Firaun, kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Firaun." Kata Yusuf kepadanya, "Beginilah arti mimpi itu. Ketiga carang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau
dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu, dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala ketika engkau jadi juru minumnya. Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ikhwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Setelah dilihat oleh kepala juru roti betapa baik arti mimpi itu, berkatalah ia kepadanya, Aku pun bermimpi juga. Tampak aku menjunjung 3 bakul berisi panganan. Dalam bakul atas ada berbagai-bagai makanan untuk Firaun, buatan juru roti. Tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepala. Yusuf menjawab, Beginilah arti mimpi itu. Ketiga bakul itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau tinggi ke atas dan menggantung engkau pada sebuah tiang, dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu. Dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Firaun, maka Firaun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Ia meninggikan kepala juru minuman dan kepala juru roti itu di tengah-tengah para pegawainya. Kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya, sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Firaun. Tetapi kepala juru roti itu digantungnya, seperti yang ditakbirkan Yusuf kepada mereka. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Berbahagialah mereka yang membaca firman Tuhan, merenungkannya dan juga melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, ada perumpamaan air susu dibalas dengan air tupai, yang artinya adalah kebaikan-kebaikan itu malah dibalas dengan ketidakbaikan atau kejahatan. Nah, bisa jadi itu yang juga dialami oleh Yusuf di dalam bacaan kita saat ini. Ketika dia berada di penjara, dia begitu baik melayani juru roti dan juru minuman. Tetapi ketika juru minuman itu telah bebas, memperoleh kembali jabatannya dan bahkan ditinggikan oleh Firaun, malah justru kebaikan Yusuf di dalam melayani dan juga mengartikan mimpi dilupakan oleh juru minuman ini. Nah, tentu saja Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, dalam kehidupan kita juga sering mengalami yang seperti itu. Kita sering mengalami kekecewaan di dalam hati kita terhadap orang-orang yang ada di sekeliling kita, entah itu keluarga kita sendiri, teman atau sahabat atau tetangga atau rekan kerja dan lain sebagainya. Sebab kita merasa bahwa kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan kepada mereka tidak melihatnya, mereka tidak mengingatnya, dan mereka juga tidak membalas kebaikan-kebaikan kita itu dengan kebaikan juga. Nah, melalui apa yang boleh kita baca melalui cerita Yusuf ini, kita bisa mengambil beberapa hal. Yang pertama adalah, boleh saja kita meminta bantuan kepada orang lain, tetapi jangan berharap sepenuhnya atau menggantungkan kehidupan kita kepada orang lain. Sebab kita tahu bahwa manusia terbatas dan belum tentu orang yang kita tolong itu juga mampu untuk menolong kita. Yang kedua adalah,
Jangan pernah berpikir bahwa kita ini layak untuk mendapatkan kebaikan karena kita sudah berbuat baik kepada orang lain. Artinya, ketika kita melakukan suatu hal, jangan kita mengharapkan balas jasa atau balas budi. Di dalam Kejadian 40 ayat 14 dikatakan, Yusuf berkata kepada juru minum itu, "Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ikhlalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini." Ada harapan bahwa ketika Yusuf berbuat baik, maka juru minuman itu pun juga berbuat baik kepadanya. Di sini kita juga diajarkan bahwa seharusnya apapun yang kita lakukan, perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan kepada orang lain, itu hanya karena Allah sendiri yang memampukan kita untuk berbuat itu. Sehingga yang harus kita pahami adalah bukan kita menuntut balas jasa dari orang lain, tetapi seharusnya kita patut mengucap syukur karena kita diberikan kesempatan, diberikan sebuah kemampuan untuk bisa menolong saudara kita. Artinya ucapan syukur atas apa yang kita lakukan bagi saudara kita yang lain, itu adalah suatu hal yang baik, yang mulia di mata Tuhan. Dan yang ketiga, Allah memiliki cara tersendiri. Allah memiliki cara dan waktu sendiri untuk menolong umatnya. Dan tidak harus selalu manusia mengandalkan balas jasa, tidak. Allah mempunyai cara dan waktu sendiri. Cara dan waktunya itu tepat sebab Dia tahu apa yang terbaik di dalam kehidupan kita. Tidak akan terlambat dan juga tidak akan terlalu cepat. Allah mengerti, Allah peduli, Allah memahami benar bagaimana kehidupan umatnya. Karena itu, janganlah kita menggantungkan setiap harapan kita kepada manusia, kepada hal-hal yang lain. Tetapi seharusnya kita menggantungkan setiap pengharapan kita. Kita menggantungkan pertolongan hanya kepada Allah. Sebab Dia adalah pengharapan yang sejati di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan berkati kita semua. Bersama, mari kita satu hati di dalam doa. Bapa, terima kasih atas setiap penyertaan-Mu untuk kami boleh selalu bersuka cita mengucap syukur di dalam Tuhan. Saat ini Bapa, kiranya kuasa-Mu sendiri yang menyempurnakan setiap perenungan kami, untuk kami boleh belajar, untuk kami boleh memahami bahwa Engkau-lah pengharapan sejati di dalam kehidupan kami. Terlebih pada masa-masa saat ini, ketika kami harus bergumul, bergelut dengan wabah yang terjadi di dalam kehidupan kami bersama. Kiranya Tuhan sendiri memberikan kami kekuatan, kesabaran, hikmat, kemampuan untuk selalu dapat hidup dengan baik bersama dengan saudara-saudara kami yang lain, untuk saling menjaga, sehingga kami boleh terhindar dari wabah corona yang terjadi. Dan semakin lama kehidupan boleh semakin Tuhan pulihkan, sehingga kami boleh melaksanakan setiap tugas tanggung jawab kami dengan baik seperti sedia kala. Ajar kami juga di dalam kehidupan kami sehari-hari untuk saling mengasihi, saling menguatkan di antara suami dan istri, di antara orang tua dan anak, di antara saudara. Membangun kehidupan keluarga dengan penuh cinta kasih yang berdasar akan kasih setia-Mu. Tuhan juga boleh berkati setiap apa yang boleh kami kerjakan, kiranya semua boleh menjadi sarana untuk kami mencukupi segala kebutuhan kehidupan kami. Berkat-berkat Tuhan yang tercurah membuat kami boleh selalu mengucap syukur, dan bahkan kami pun kiranya boleh selalu berbagi kasih dengan sesama kami yang membutuhkan. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang melaksanakan setiap tugas tanggung jawab mereka, dalam mereka belajar dengan program yang baru, dengan sistem yang baru di dalam masa pandemi COVID-19 ini.
Berikan kekuatan, hikmat, kepandaian, kreativitas sehingga mereka boleh dapat beradaptasi dengan baik dan mereka boleh semakin bertumbuh dan berkembang di dalam Tuhan, di dalam menata kehidupan di masa depan. Berkati juga orang tua untuk selalu sabar, mendidik, membimbing, dan mengarahkan anak-anak terkasih di dalam menuntut ilmu. Kami juga berdoa bagi saudara kami yang sakit, Tuhan beri jamah mereka, berikan kekuatan, kesehatan, dan kemampuan untuk mereka boleh selalu berserah kepadamu. Dan Engkau sendiri yang memberikan kepulihan di dalam kehidupan mereka. Bapa, kami yakin bahwa kuasa-Mu sendiri yang akan selalu mengurapi di dalam kehidupan mereka. Bersama kami juga boleh mengucap syukur oleh persembahan yang kami kumpulkan ini semua menjadi sarana bagi setiap pelayanan kami bersama demi kemuliaan nama-Mu. Saat ini kami juga berdoa bagi kehidupan gereja kami, GKJW, terkhusus Gereja Kristen Jayawetan Jemaat Pulungdo. Kiranya Engkau sendiri yang berkati, satukan hati semuanya, seluruh anggota majelis penatua, diaken, pendeta, dan bersama dengan warga jemaat untuk boleh satu hati melaksanakan setiap tanggung jawab yang boleh Tuhan berikan di dalam kehidupan kami bersama-sama. Dan biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus yang tercurah di dalam kehidupan kami, yang memampukan kami untuk melaksanakan setiap tugas tanggung jawab kami. Bapa, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Pimpin kami untuk menjalin persekutuan yang baik, kerukunan, kebersamaan dengan saudara-saudara kami yang lainnya, sehingga nantinya bersama-sama kami boleh menghadapi setiap pergumulan dan juga membangun kehidupan berbangsa dan bernegara dengan baik. Setelah kami juga akan mengakhiri ibadah kami, terima kami masih melaksanakan tugas tanggung jawab kami yang lain. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang boleh berkati dan juga boleh sertai, beri kami keselamatan. Bapa, menyadari akan setiap kelemahan, kekurangan, dan tidak sempurnaan di dalam kehidupan kami. Karena itu kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan bimbingan kuat kuasa Roh Kudus kiranya selalu menyertai jemaat sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersama memuliakan nama Tuhan dan juga memberikan persembahan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita pujikan Kidung Jemaat nomor 402, baitnya yang pertama dan yang kedua. Pujikan Kidung Jemaat nomor 474, Kepadamu puji-pujian.